Tapi Imam Bukhari beda. Imam Bukhari memerinci. Kata Imam Bukhari, dia mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Jadi Imam Bukhari mengatakan, kalau suara orang yang membaca Al-Quran, berarti suara orang yang baca, makhluk. Karena suara yang membaca Quran itu kadang baik, kadang tidak baik, gitu. Kadang enak, kadang gak enak, gitu. Tetapi yang dimaksud al-kalam, ucapan yang keluar, maka itulah kalamullah. Jadi Imam Bukhari memerinci, kalau suaranya makhluk, tapi ucapan yang keluar kalamullah. Tapi Imam Ahmad mengatakan lafaz Al-Quran makhluk, Jahmiyah dia. Lah ketika itu para ulama sudah tahu pandangan Bukhari yang berbeda dengan Yahya Az-Zuhli yang berpegang dengan pendapat Imam Ahmad. Ketika Imam Bukhari kemudian datang menemui Yahya Az-Zuhli, ketika itu Yahya Az-Zuhli mempersilakan Imam Bukhari untuk mengajar, dan subhanallah ribuan orang bertumplak di majelisnya Imam Bukhari. Ketika itu orang-orang sudah mewanti-wanti, jangan bicara tentang Al-Quran. Artinya jangan ditanya Bukhari soal mauqif dia tentang Al-Quran, karena dia lebih memerinci, dan itu yang benar kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi ada saja Allah takdirkan yang bertanya, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang lafzul Quran? Terpaksa dijawab. Kata Imam Bukhari, adapun lafaz Al-Quran, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara yang membaca Quran ya suara qari, tapi kalam yang keluar itulah kalam Allah Al-Bari. Dari sini Imam Bukhari difitnah mengatakan Al-Quran makhluk. Lah ketika Imam Bukhari difitnah mengatakan Al-Quran makhluk, sampai pula kemudian berita ini kepada gurunya Muhammad Yahya Az-Zuhli, yang ketika itu seorang qadhi. Marah Yahya Az-Zuhli. Akhirnya Yahya Az-Zuhli memfatwakan agar jangan satu pun orang belajar kepada Bukhari, ditahdir. Ditahdir sama gurunya. Akhirnya tidak ada satupun orang yang belajar kepada Bukhari. Dan ketika itu Imam Bukhari diusir dari negaranya. Tidak boleh hidup dia di Bukhari. Lah dari situlah akhirnya kemudian Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. Sampai di Samarkand dia ke rumah salah satu kerabatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian dia sakit. Lah disitulah Imam Bukhari merasa sempit dadanya karena difitnah masalahnya. Dan ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum dia wafat,